Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Ya, ada sukacita bagi hari ini. Amin. Kita bersyukur jika pagi hari ini Tuhan boleh hantar kita, boleh sampai di tempat ini untuk bersama-sama merayakan akan kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, saya undang kita boleh bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bila pagi hari ini kita boleh memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau datang di tengah-tengah dunia, di antara kami orang-orang yang berdosa, untuk mengasihi dan menyelamatkan setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita sebab Engkau Tuhan telah menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Kami pun mau datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mengaku ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu kami datang di hadapan Tuhan memohon pengampunan Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau telah mengasihi kami dan telah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami, supaya kami yang percaya kepada-Mu beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, menyerahkan setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan apapun pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan. Kiranya pagi hari ini sekali lagi Tuhan boleh menyapa setiap kami di hari Natal yang indah ini. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, mulai awal hingga akhirnya. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah, selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita.
semangat. Kita katakan sukacita yang dari surga. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari alam yang setia, oh surga yang penuh. Kamu menyejukkan hati, ternyata kawan yang mencari mendapati dalam bintang rakyat. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, dari alam yang setia, oh surga yang penuh. Kamu menyejukkan hati, menenangkan awan yang mencari mendapati dalam bintang joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Autumn fall like clouds before thee, filling as the sun. The clouds of sin and sadness, by the dark of trouble, we were only more than madness, because we the light of day. Dan seorang
tahun selalu menarik hati kita. Jalan-jalan, pusat-pusat perbelanjaan, gereja, bahkan rumah kita penuh dengan dekorasi Natal yang indah dan gemerlap. Di gereja, semua sibuk urus ini itu, mempersiapkan acara Natal yang indah, meriah, dan terkadang dengan budget yang fantastis. Namun, apakah semua yang hadir paham makna Natal yang sebenarnya? Ikut perayaan Natal demi untuk menikmati kemeriahan belaka, menghias rumah dengan indah, tapi malas beribadah menyembah Yesus, sang bayi Natal itu. Padahal Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir untuk menjadi juru selamat bagi manusia, bagi engkau dan saya. Ikut hadir dan sibuk dalam perayaan Natal, salahkah? Tentu tidak, selama kita tidak kehilangan berita Natal yang sesungguhnya itu. Jangan-jangan kita seperti Herodes dan para imam pemimpin bait Allah yang namanya dicatat di dalam Alkitab. Dan mereka sesungguhnya dengar berita Natal itu. Namun sayang, mereka telah kehilangan berita yang luar biasa itu. Pengawal, cepat ke sini. Lama sekali panggil. Ya, siap yang mulia. Jangan sampai tongkatku ke bawah, habis kamu. Ampun yang mulia, mohon ampun. Kau orang-orang Majusi ini tidak balik ke sini. Kemana mereka, ha? Jangan-jangan mereka ngapusi saya. Saya mengendus gelagat mereka yang tidak bagus. Siap tidak tahu yang mulia. Udahlah, kejar mereka dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya kasih waktu 1x24 jam. Jangan lupa update segera. Jangan lupa Sherlock juga. Siap, Lebanon yang mulia. Awas, jangan sampai tidak ketemu. Bukan cuma kepala orang-orang Majus itu yang terima akibatnya. Kepalamu juga lepas dari lehermu. Onta-onta mereka akan saya bikin onta rebus atau onta kukus. Siap, berangkat yang mulia. Orang-orang Majus itu tidak becus. Saya ini loh, raja yang benar-benar real. Mereka malah nyari raja yang masih bocil. Di luar Nurul ini. Betul-betul gak netizen? Betul gak netizen? Betul gak? Bukannya sombong. Saya ini loh yang bangun bait Allah yang megah ini loh, berlapis emas, glowing. Lihat nih, kalau saya bisa bangun bait Allah yang katanya kudus, itu berarti saya juga orang kudus dong. Betul kan netizen?
Kaisar Agustus di Roma yang di sana saja percaya sekali sama saya. Kami soalnya bestie. Saya juga bangun pusat entertainment, alias bangun. Rakyat saya butuh hiburan. Saya bangun, saya kasih. Kurang baik apa saya, ha? Wahai rakyatku, ini ku persembahkan proyek-proyek infrastruktur yang saya bangun demi kesejahteraan kalian. Orang-orang majus yang katanya pintar itu, mana bisa bangun proyek-proyek macam ini? Mereka itu katanya saja pintar, tapi sebenarnya otak mereka itu sakit. Masa nggak bisa bedain raja yang real dengan raja yang masih bocil? Kan konyol namanya. Bener-bener sick people, sakit semua deh mereka. Wah, sakit tuh kambuh lagi. Obat? Mana obat? Pengawal! Senior, aku lagi risau dan galau nih. Kenapa bro? Shh, pelan-pelan. Jangan bilang ke Yang Mulia Raja Herodes ya. Kan kita sudah tahu persis katanya ada Mesias yang baru lahir. Kita sudah spin secara detail lokasi tempat kelahirannya pula. Terus kenapa? Kamu pasti penasaran dan pengen pergi ke Bethlehem gitu ya kan? Ngapain coba? Loh, aku kepo ini. Lagi kan dekat dari sini. Dilutahin nyampe kok. Oh, buaya kamu. Mentang-mentang sering naik gunung ya? Sudah, cukup tahu aja lah. Jangan kelihatan kayak kurang kerjaan gitu. Jadi imam itu harus smart. We are smart people, right? Ih, kan kita sekalian perlu ngecek. Benar gak sih Mesias yang baru lahir itu? Udahlah, cari yang mana aja. Raja Herodes sudah baik sama kita. Sudah dibuatkan bait Allah yang megah, panggung sanhorek yang meriah. Terus kita juga dapat privilege bisa keluar masuk istananya. Nggak usah aneh-aneh kayak gitu, bahaya loh. Oh iya ya, baru ingat aku. Tahun ke-6 sebelum Masehi kan ada jejak digital kalau raja menghukum orang-orang Farisi yang memberi pengumuman soal berita kelahiran Mesias. Bisa putus kepala kita dari leher kalau kita yang duluan kasih pengumuman. Nah ya kan, untung kita bukan ngasih pengumuman ya tau. Tapi Raja Herodes nanya duluan gitu kan. Ya kita jawab dong. Kita harus jadi smart kalau menghadapi Yang Mulia demi kedamaian hidup dan kepala kita nggak lepas. Iya ya, lebih baik cari aman aja wes. Setuju saya. Ya sudah, jangan ambil resiko kalau gitu. Gak usah ke Bethlehem lah. Cukup mendelok dari jauh aja. Nah pinter. Shalom jemaat sekalian. Anda akan jadi progresnya. Oke, di sini boleh tolong tampilkan